Oke, ya halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Arki Setiawan ya. Hari ini gue pengen ngerakit sih sebenarnya. Jadi ceritanya gini, kan gue sempat cerita ya, karena dulu tuh si Neo VQS Advanced Pack ini adalah salah satu mini 4WD pertama yang gue beli buat kembali belajar main mini 4WD lagi. Jadi kan punya gue tuh udah yang namanya PZ ya, udah hancur, udah patah, dan udah sering gonta-ganti segala macam. Jadi advance pack-nya nggak ada, intinya gitu sih. Tapi kan kalau ngerakit yang baru sayang ya sebenarnya, seperti gue bilang sebelumnya, sayang. Jadi sebenarnya tuh gue pengen melakukan rebuild terhadap advance pack gue yang lama. Jadi sebenarnya gue udah nggak beli lagi nih. Kan untuk parts eksklusifnya si advance pack cuma ini ya sebenarnya ya, cuma part yang warna apa sih, translucent yellow ya, kuning transparan. Selebihnya sih kita bisa rebuild ulang. Sebenarnya sih gitu sih, cuma kan kemarin kita ada unboxing si ini nih, Respire Asia Challenge 2023 spesial, yang menurut gua agak-agak underwhelming ya, karena emang nggak ada pas spesial, nggak ada. Ya gue berpikir mungkin Tamiya, ya namanya VZ kan sasis paling baru ya, mungkin mereka pengennya jadi banyak dari kita yang pakai sasis ini buat main. Sebenarnya menurut gua kalau misalkan dipakai main ya oke sih, kita tahu performanya kan oke ya, cuma emang durabilitasnya yang jadi masalah. Dan itu bener-bener ngaruh di Indonesia ini gitu loh. Sementara menurut gue sih kalau misalkan dipakai buat main seperti biasa dengan tipe yang bukan permainan Indonesia ya, ini bakal oke banget. Jadi ya menurut gue untuk sekarang gue akan rebuild advance pack-nya, basisnya si Respire ini aja, tapi kita akan mengikuti manual si VQS Advance Pack. Nah jadi gitu ya yang akan gue lakukan hari ini. Gue akan merakit si Respire Asia Challenge 2023 Spesial, Asia Challenge 2023 Spesial, susah nyebutnya, dengan menggunakan upgrade part dari Tamiya. Jadi ini ya, yang udah gue kumpulin, sebenarnya nggak semua sih, karena bagian tuh ada di sini, nggak semuanya gue punya sih. Jadi ada sebagian yang dari parts bin, ada sebagian yang harus gue beli ulang stikernya. Jadi gue berusaha agar ini tetap menjadi advance pack yang 100% original Tamiya. Itu sih yang pengen gue lakukan sekarang. Jadi untuk partsnya, capnya ini karena gue nggak punya yang warna hitam, jadi gue pakai yang kuning ya, biar senada sama si partnya. Mana ya ini. Terus kalau ini beli dari damper AR, jadi nggak 4 panci silinder, tapi ada yang ball juga. Ini gearset buat apa ya, kan ini dapat nggak sih? Oh enggak. Jadi untuk biar sama kayak advance pack, crown gearnya pakai yang karbon. Paling yang beda adalah propellernya. Propeller gue akan tetap pakai yang dari standarnya si Respire, nanti akan gue perkuat aja. Itu aja sih, jadi sama ya. Untuk efek-efek depannya pakai yang senada AR, ini yang side, ini untuk underguard depan belakang sesuai dengan packnya si advance pack, brake plate, sama light dash biar kuning semua. Ini nanti mungkin akan di breaking juga ya. Oke. Untuk kitnya sendiri mungkin kita refresh ulang ya. Respire-nya sama boxnya nanti dia kayak begini. Item numbernya sama isinya. Sebenarnya pas pertama kali lihat foto Asia Challenge 2023 yang pakai VZ tuh gue berharap banget, wih, sasisnya hitam, peleknya hitam, wah karbon nih, dapat 2 part karbon. Ternyata tidak semudah itu. Ya, jadi peleknya TP biasa, cuma nggak tahu kenapa kayaknya moldingnya agak beda kayak yang lama ya. Gue nggak ada pelek yang sebelumnya sih dengan pattern Ace Spoke yang seperti ini.
Cuma di sini ada cetakan kayak hex. Yang gue lihat sih pelek yang sebelumnya nggak ada ya. Mau nggak tahu, nanti mungkin kita coba pasang semestinya. Kita balance juga. Remnya super hard. Untuk sasis kita dapat yang molding nomor 2. Nah, ada beda sama sekali. Kekuatan apa gimana pun tuh nggak ada bedanya. Oke. Jadi kita mulai rakitnya ya. Gue akan mengikuti manualnya si VPS Advance Spec, dan ya kita nikmatin bareng-bareng aja ya. Oke. Solusi utamanya sudah selesai, layar sudah terpasang. Tadinya pengen pakai dummy dulu sih, cuma ya nggak apa-apa lah ya, langsung pasang aja. Warnanya sih keren ya. Oke, kita lanjutin sampai selesai. Ya, sudah selesai untuk rakitan si basis dasar mobilnya. Seperti ini ya. Ini akan menjadi Race Spear Advance Spec. Jadi kita lanjut ke bodinya. Jadi untuk bodinya kita harus pindah ke manualnya si Race Spear Asia Challenge 2023 Special. Ya, kita tempel stikernya dulu ya. Ya, dan sudah selesai. Inilah
Race Spear Asia Challenge 2023 Advance Pack Edition. Woi, ya nggak selesai banget sih sebenarnya. Gue belum pasang damper. Cuma menurut gue itu ya damper itu kalau menurut gue kalau emang mau ditransport atau nggak dimainin itu baiknya dicopot ya. Karena kan kalau kita main damper di sininya kan kita pakainya baut ya, sekrup. Jadi kalau misalkan nanti dia naik turun terus selama kita jalan, dia lama-lama makin cepat oblak sih, karena si kuningannya ini nggak bakal tahan sama stand skrup stainless yang di sini gitu. Yang itu yang terjadi di mobil-mobil damper gue. Kebanyakan kalau misalkan gue bawa-bawa kemana-mana, dampernya cepet banget oblak gitu. Jadi untuk sekarang gue kalau misalkan hanya untuk transport, dampernya pasti nggak gue pasang gitu loh. Kayak ini baru habis main sih, jadi ya mobil gue kebanyakan dampernya masih dipasang. Ini S2 keluar dari pembahasan. Oke. Jadi ya seperti ini. Sebentar, untuk sasis oke, nggak pengkang, tapi emang kelihatannya keren banget ya advance pack itu. Mau pakai body VQS atau mau pakai body apapun tetap aja keren. Dan emang kombinasi warna aslinya itu yang kuning sama kuning transparan sama hitam itu keren sih emang. Ya. Jadi udah video kali ini sebenarnya gitu aja. Menyenangkan banget sih ngerakit ini sebenarnya. Ingat zaman dulu pertama kali belajar lagi main Mini 4WD pakai setup yang persis seperti ini. Oke, itu aja. Terus pembahasan dari ada beberapa hal yang pengen gue omongin sih tentang utamanya sih tentang si Asia Challenge ini ya, si Race Spear ini. Satu hal aja, ini baru pertama kali gue nempelin stiker Mini 4WD yang merek Tamiya itu rada-rada puyeng. Ya gue juga nggak tahu sih di Race Spear yang lama gimana. Cuma gue sempat punya Race Spear yang lama, cuma emang nggak nempel stiker sih. Jadi di Race Spear ini banyak banget stiker yang butuh kira-kira nempelnya gitu. Guessworknya tuh banyak. Yang paling gue nggak suka yang ini. Ini karena dia wrap around di kontur si mobilnya. Jadi ya kalau udah harus di toko gitu ya susah lah ya ngepasin ke tengahnya. Ini nggak ada kontur yang bisa kita pakai buat panutan. Beda di sininya, hanya sama di sini. Jadi gua kanan kirinya nggak sama. Nggak terlalu kelihatan, cuma ya gua tahu jadi gua agak sebel. Sama yang juga sama, nggak sama. Apa maksud gue? Terjadi juga di sini, nggak sama nempelnya kanan kiri. Ini juga konturnya gua nggak tahu harus ngikutin yang mana karena potongannya itu beda semua. Jadi yang sini beda, yang lebih bagus daripada ini sebenarnya. Itu aja sih, lainnya sih masih oke. Ya, untuk si Asia Challenge sendiri, ya VZ dan seperti itu saja ya sudahlah ya. Nggak menyenangkan gitu ngeliat VZ tuh. Kalau misalkan masih ABS biasa. Oke. Jadi untuk sekarang itu dulu videonya ya. Sebenarnya sih tadinya tuh ya gua kan udah kebanyakan Mini 4WD juga, gua sebenarnya nggak perlu buat ngerakit ini sih, hanya karena pengen ngerasain lagi aja ngerakit advance pack itu gimana sih. Jadi kayaknya sih ini mobil bakalan gue masukin ke Tokopedia gue ya nanti, bakalan gue jual di Tokopedia gue nanti, nggak tahu juga sih, cuma tadinya sih pilihnya gitu. Dan untuk yang ini tetap ya akan jadi hadiah giveaway kalau channelnya sudah sampai 1000 subscriber. Jadi kalau misalkan kalian belum subscribe, cepat-cepat subscribe, nanti mobil ini jadi milik salah satu di antara kalian. Oke, ini adalah SD set damper car 50 pakai VZ juga. Oke. Ya. Jadi itu aja sekarang. Setelah ini kita bikin apa ya? Bikin sinematik dari mobilnya ya. Oke. Oh iya lupa gua. Untuk final thought atau pikiran akhir tentang si advance pack ini gimana? Gue nggak tahu sih. Cuma perasaan gue tuh kayaknya Tamiya bener-bener brilian deh bikin ini sebenarnya. Mempunyai performa tinggi, cuma ruang buat diimprove-nya tuh masih lumayan banyak. Kayak ini tuh
nggak 100% gue ikutin sih manualnya sih. Jadi untuk yang bagian sini sama sini gue pakein countersunk di bagian-bagian yang gampang kena track. Yang di sini sih enggak sih ya. Terus ini sebenarnya konstruksinya sih tebel banget yang belakang, dan gua rasa ini emang kurang maksimal ya. Mungkin karena memang si Tamiya itu prioritas buat hanya pakai 2 screw aja. Jadi biar gampang orang rakitnya gitu, nggak banyak harus mikir-mikir dia tempatnya gimana. Sementara kalau kita main kan biasanya si Super X ini bakal taruh di paling dekat sama sasis ya, lubang ini. Tapi kan harus jadi kayak harus pakai dua set baut ya, 2 set screw. Di sini 2 sama 2 lagi buat mount si FRP buat stay belakang sama buat damper. Apalagi kalau bisa pengen pakai damper jadi taruh di belakang, malah makin berubah lagi posisinya gitu. Jadi ini brilian sih, nggak banyak harus pasang screw. Lainnya juga sama, ada bagian yang bisa diimprove, kayak di bagian sini depan dia hanya nyuruh kita masang screw di 4 tempat ini. Nah kalau ini dipasang, ini tuh bakal masih bisa ngangkat tuh ya. Harusnya sih dia bisa nyuruh kita pasang di sini sih, cuma itu kan harus naikin si ya nggak harus, tapi kayaknya emang bakal kena si roller deh kalau misalkan dia pasang di sini. Tapi kalau pasang di sini dia bakal kuat banget nahannya gitu. Oke. Produk yang brilian menurut gue ya. Itu aja sih untuk sekarang, kayaknya udah sih, nggak ada lagi apa yang gue omongin. Antara apa yang bakal dia sama mobil ini bakal gue pikirkan belakangan ya. Kita bikin sinematik dulu aja ya. Oke. Untuk sekarang itu aja ya dari gue. Tamiya ya, terima kasih lah udah menciptakan produk ini dan merilis ulangnya lagi, karena memang dengan harga yang segini tuh menyarankan orang buat main Mini 4D itu jadi gampang banget. Beli kitnya sekian, main udah dapatnya semuanya. Harganya pun kalau misalkan beli perintelan gitu nggak bakal dapat sih segini. Oke, ya, sampai ketemu lagi ya. See you, ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.